Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas sejarah kitab suci agama Kristen yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metafisika Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dosen pengampu Ibu Melpasari Panjaitan, Eskom Mkom, dengan peserta yang disusun oleh Eden Efraim Tarigan dengan NPM 21142 10440 dengan Geo Fernando Tepu dengan NIK 2124 210455 dan Arnold Naversin Laya dengan NPM 21142 10405. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Alkitab yang ada di agama Kristen Protestan ya. Jadi untuk latar belakangnya, di dalam Alkitab Kristen terdapat kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di mana berdasarkan isinya dan gaya penulisannya, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab hikmat, dan kitab-kitab kenabian. Sementara pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah kitab Injil 4 kitab dan kitab sejarah apostolik 1 kitab, surat-surat 21 kitab, dan kitab Apokalips 1 kitab. Dengan pembagian pasal, Uskup Agung Stephen Langton dan Kardinal Hugo de Sacto Cargo mengembangkan suatu skema pembagian sistematik Alkitab di awal abad ke-13. Dan pembagian Alkitab, ayat Alkitab bersamaan dengan permulaan percetakan dan penerjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa lain. Pembagian ayat vertifikasi Perjanjian Lama dilakukan umumnya bersesuaian dengan tanda titik dan yang sudah ada dan pada naskah Ibrani. Untuk pembahasannya kita masuk pembahasan Alkitab. Alkitab merupakan sekumpulan teks-teks tulisan-tulisan dan atau alkitab-kitab keagamaan yang ditulis pada waktu yang berlainan oleh para penulis yang berbeda di lokasi yang berbeda. Umat Yahudi dan Kristiani atau Kristen memandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan secara catatan otoritatif mengenai hubungan antara Allah dengan manusia. Teks-teks tersebut mencakup catatan-catatan sejarah yang berfokus pada teologi, himne, doa-doa, amsal, perumpamaan, surat, nasihat, esai, puisi, dan nubuatan. Alkitab atau Bible dalam bahasa Inggris adalah sebutan yang digunakan untuk kumpulan naskah yang dianggap suci dalam Yudaisme dan kekristenan. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab, juga kerap digunakan oleh para kaum muslim untuk menyebut Al-Quran. Alkitab adalah kumpulan kitab suci yang berasal dari waktu penulisan berbeda oleh para penulis dan lokasi yang berbeda pula. Umat Yahudi dan Kristen menganggap kitab-kitab ada dalam kitab Alkitab sebagai hasil dari ilhaman yang datang secara ilahi, juga sebagai catatan mengenai hubungan Tuhan dengan manusia. Alkitab dipandang secara berbeda oleh kalangan Kristen. Misalnya, untuk kitab Kristen atau Kristen Katolik Roma, Anglikan, dan Ortodoks Timur, mereka menekankan harmoni dan arti penting Alkitab serta tradisi suci. Sedangkan di kalangan Kristen Protestan difokuskan konsep sola scriptura dan hanya Alkitab yang penting. Ini adalah konsep yang muncul pada masa Reformasi Protestan hingga banyak
denominasi Protestan yang masih mendukung penggunaan Alkitab satu-satunya sumber dari ajaran Kristen sekarang. Jumlah total penjualan Alkitab diperkirakan lebih dari 5 miliar kopi, sehingga secara luas dianggap sebagai buku terlaris sepanjang sejarah. Dalam sejarah terbentuknya Alkitab perlu diketahui asal kata Bible yang berasal dari kata Latin yaitu Biblia, juga berasal dari bahasa Latin abad pertengahan, bahasa Latin akhir dan juga dari kata Yunani koine untuk tunggalnya adalah Biblion. Kata Latin dari abad pertengahan Biblia merupakan singkatan dari Biblia Sastra atau kitab suci yang juga diterjemahkan dari bahasa Yunani Biblia Hagia. Sementara Biblia dari bahasa Yunani dan Latin adalah untuk jamak netral secara gender yang secara bertahap dianggap sebagai kata benda feminim tunggal atau Biblia dalam bahasa Latin abad pertengahan, kemudian diserap sebagai bentuk tunggal dalam bahasa daerah setempat di wilayah Eropa Barat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata Alkitab berasal dari bahasa Arab Alkitab yang berarti buku atau kitab. Sejak tahun 223 Masehi, penggunaan istilah tersebut oleh kalangan Kristen telah dapat ditelusuri menurut seorang akademisi Biblika bernama F.F. Bruce mengatakan bahwa Yohanes Chrysostomus tampaknya menjadi penulis pertama yang menggunakan frase ta Biblia yang menggunakan mendeskripsikan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketahui juga mengenai sejarah Buddha, agama, dan sejarah Ka'bah di Saudi Arabia. Oke. Untuk sejarah penulisan Alkitab, sejarah terbentuknya Alkitab dapat ditelusuri pada abad kedua sebelum Masehi, ketika kelompok-kelompok Yahudi diketahui telah menyebut kitab-kitab dalam Alkitab sebagai kitab-kitab suci atau scripture dan menyebutnya kudus atau suci dalam bahasa Ibrani. Umat Kristen yang berbahasa Inggris masa kini pada umumnya menyebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan sebutan The Holy Bible atau ta Biblia, ta Hagia dalam bahasa Yunani, atau The Holy Scripture, Hagia Greek. Kalangan Kristen Protestan di Indonesia sering menggunakan sebutan Alkitab, sementara Katolik menyebutnya kitab suci. Pada abad ke-13, Stephen Langton membagi Alkitab ke dalam pasal-pasal atau bab dilanjutkan oleh seorang tukang cetak Prancis bernama Robert Estienne pada abad ke-16, membaginya ke dalam ayat-ayat. Pada saat ini Alkitab terbagi berdasarkan kitab, pasal, dan ayat. Salinan Alkitab tertua yang lengkap dan masih sampai sekarang adalah berupa buku perkamen dari abad ke-4 awal dan disimpan di perpustakaan Vatikan, juga dikenal dengan nama Codex Vaticanus. Selain tertua, Taknah dalam bahasa Ibrani dan Aram bertanggal abad ke-10 Masehi. Salinan tertua Alkitab Latin lengkap adalah Codex Amiatinus yang bertarik abad ke-8 sebelum ditemukannya mesin cetak. Dalam sejarah terbentuknya Alkitab, bagian-bagian disalin dengan tingkat ketelitian yang tinggi menggunakan tulisan tangan oleh para pengadutnya. Dalam sejarahnya banyak yang melakukan penelitian kritis mengenai sejarah dan isi Alkitab. Dengan sebagai motivasi, ada yang meneliti untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tujuan dan proses penulisannya. Ada pula yang sebenarnya bertujuan untuk menemukan sanggahan, keabsahan penggunaan kitab sebagai kitab suci. Misalnya dalam kelompok ahli yang mempertanyakan dan memperdebatkan perkataan-perkataan tindakan tercatat di Yesus
dan melakukan pemungutan suara menentukan sejarah apa mereka mempercayai pernyataan-pernyataan dalam Injil. Di samping itu, ada sejumlah kritikus Alkitab mengindikasikan bahwa catatan tentang Yesus adalah tambah-tambahin melalui tradisi oral turun-temurun, tidak dituliskan hingga sepeninggal para rasul. Sehingga para kritikus tersebut mempertanyakan keakuratan penggambaran sosok Yesus yang sesungguhnya. Di pihak lain, para sejarawan Kristen memberikan bukti-bukti sejarah bahwa Yesus yang digambarkan dalam Alkitab, Injil dan Alkitab ada sekarang ini layak untuk dipercayai. Bagian terbesar dalam Perjanjian Baru adalah 13 surat Paulus untuk gereja-gereja muda yang beberapa individu. Surat-surat Paulus ditulis sekitar pertengahan abad 40 hingga pertengahan tahun 60-an atau 12 sampai 33 tahun setelah Kristus. Merupakan tulisan-tulisan pertama tentang kehidupan pengajaran Yesus. Will Durant menulis tentang pentingnya tulisan-tulisan Paulus dari segi sejarah, bukti Kristen, dan tentang Kristus dimulai dari surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Tidak ada yang mempertanyakan eksistensi Paulus dan perjumpaannya beberapa kali dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Paulus mengaku dengan iri bahwa orang-orang tersebut telah mengenal Yesus secara langsung. Dari hal tersebut jelas bahwa ada Injil ditulis oleh yang tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, khususnya Injil Lukas. Sehingga bias penulisan kitab suci bisa terjadi, meskipun dapat saja segera dikoreksi oleh para saksi mata yang melihat hidup saat itu. Berikut 3 bukti kuat mengenai hal tersebut. Dokumen-dokumen ajaran seperti pengikut Marion dan Valentinus dari abad pertengahan dan awal kedua sudah mengutip dari kitab Perjanjian Baru. Dokumen-dokumen yang ditulis oleh sumber sejarah mula-mula seperti Clemens dari Roma, Ignatius Polycarpus yang mengutip sebagian besar kitab-kitab yang ada sekarang ini. Fragmen Injil yang ditemukan dan dengan penanganan karbon diperkirakan berasal dari abad di tahun 117. Teks Alkitab bahasa Indonesia sudah ada sejak lama, sejak awal abad ke-17 tahun 1612 di Batavia. Hingga saat ini sudah ada paling sedikit 22 versi dan porsi Alkitab yang pernah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu, Indonesia, atau modern dan kuno, rendah dan tinggi. Di antaranya yang paling sering digunakan dewasa ini adalah terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari dan firman Allah yang hidup. Oke, selanjutnya untuk struktur Alkitab Kristen akan dijelaskan oleh Bang Geo. Silakan Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Di sini struktur Alkitab Kristen. Perjanjian Lama dalam sejarah terbentuknya Alkitab dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang utama yaitu kitab Taurat, kitab sejarah, kitab hikmat, kitab nabi-nabi besar, dan kitab nabi-nabi kecil. Pengelompokan dalam sejarah Perjanjian Baru adalah kitab Injil 4 kitab, kitab sejarah 1 kitab, surat-surat rasuli 21 kitab, dan kitab Wahyu 1 kitab. Sejarah Perjanjian Lama menceritakan kisah di mana para tokoh dan nabi yang ada pada masa sebelum lahirnya Yesus Kristus, dari mulai Adam sampai Maliaki. Perjanjian Baru memuat kitab-kitab Injil, sejumlah 4 kitab berbeda yang berisi sejarah dan riwayat Yesus Kristus sejak sebelum lahir hingga kenaikannya, dan surat yang ditulis oleh para pengikutnya. Masing-masing kitab dibagi atas pasal-pasal untuk memudahkan pencarian lokasi pernyataan dalam Alkitab. Kitab-kitab yang terdiri dari 1 pasal saja ada 5, yaitu kitab Obadya, surat Filemon, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan surat Yudas. Sedangkan yang paling panjang
memuat 150 pasal, yaitu kitab Mazmur. Masing-masing pasal kemudian dibagi menjadi sejumlah ayat. Mazmur 117 paling sedikit berisi 2 ayat, dan Mazmur 119 berisi 176 ayat paling banyak. Alamat Alkitab adalah cara untuk memudahkan pencarian lokasi ayat dalam Alkitab. Misalnya pada Kejadian 1 ayat 1 merujuk pada kitab Kejadian, yaitu kitab pertama dalam Alkitab, pasal pertama dan ayat pertama. Kitab-kitab di sejarah terbentuknya Alkitab tersusun secara semi kronologis dan bukan dari waktu penurunan wahyu. Penggolongan ini dilakukan karena beberapa Alkitab tidak jelas waktu penulisannya dan siapa penulisannya, sedangkan beberapa kitab lain adalah kumpulan tulisan yang dikelompokkan menurut gaya penulisan yang ada di dalamnya. Misalnya kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo tidak disusun setelah kitab 1 Raja-Raja yang membahas riwayat hidupnya, tetapi ditempatkan berkelompok dengan kitab-kitab puisi lain seperti kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Juga kitab Nabi Yeremia yang hidup di zaman Raja Yosia tidak ditempatkan setelah kitab 2 Raja-Raja yang berisi riwayat Raja Yosia, tetapi disusun bersama dengan kitab Nabi besar lainnya seperti kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Pembagian dalam sejarah terbentuknya Alkitab adalah hasil dari kanonisasi yang dilakukan oleh Bapak Gereja awal dan tidak berubah sejak abad ke-4 Masehi. Tetapi beberapa terjemahan Alkitab terkadang memiliki konvensi yang agak berbeda. Contoh, dalam kitab Mazmur Bahasa Indonesia, nama pengubah Mazmur dan judul lagunya dijadikan ayat yang pertama dalam satu pasal, sedangkan dalam Alkitab Bahasa Inggris tidak demikian. Karena itu, Alkitab Bahasa Indonesia memiliki ayat lebih banyak hingga beberapa puluh daripada Alkitab Bahasa Inggris. Selain itu, terdapat sub-pasal yang disebut dengan perikop untuk memudahkan pembacaan dan pencarian kembali bagian tertentu dan bukan merupakan bagian isi Alkitab yang sebenarnya. Alkitab kanoni bervariasi tergantung pada tradisi ataupun kelompok. Sejumlah kanon Alkitab telah berevolusi dengan isi yang tumpang tindih dan divergen. Perjanjian Lama Kristen bertumpang tindih dengan Alkitab Ibrani dan Septuaginta Yunani. Alkitab Ibrani dikenal dengan Yudaisme dengan sebutan Tanakh. Perjanjian Baru merupakan sekumpulan tulisan karya umat Kristen awal yang diyakini bahwa kebanyakan di antaranya adalah para murid Yesus Kristus. Ditulis dalam bahasa Yunani Koine abad pertama. Tulisan-tulisan Yunani Kristen awal ini terdiri dari berbagai narasi, surat, dan tulisan apokaliptik. Di antara denominasi-denominasi Kristen, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai isi kanon, terutama dalam apokrifa, yakni sejumlah karya yang dipandang dengan beragam tingkat penghormatan. Berbagai kalangan Kristen menyikapi Alkitab secara berbeda. Kalangan Kristen Katolik, Roma, Anglikan, dan Ortodoks Timur menekankan harmonis setiap arti penting Alkitab dan tradisi suci. Sementara kalangan Kristen Protestan berfokus pada konsep sola scriptura atau hanya Alkitab. Konsep ini timbul selama reformasi Protestan dan banyak denominasi Protestan yang hingga saat ini mendukung penggunaan Alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran Kristen. Di sini ada sejarah tekstual. Pada abad kedua sebelum Masehi, kelompok-kelompok Yahudi telah menyebut kitab-kitab Alkitab sebagai kitab suci atau scriptures dan menyebutnya kudus atau suci atau Kitvei HaKodesh dalam bahasa Ibrani. Kalangan Kristen masa kini
yang berbahasa Inggris pada umumnya menyebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari Alkitab Kristen dengan sebutan Holy Bible atau bahasa Yunani yang seperti itu, atau The Holy Scripture itu dalam bahasa Yunani seperti itu. Kalangan Kristen Protestan di Indonesia umumnya menggunakan sebutan Alkitab, sementara kalangan Kristen Katolik lebih sering menyebutnya kitab suci. Untuk membedakan Al-Quran, umat Muslim di Indonesia terkadang menyebut Alkitab Kristen dengan sebutan Bible. Stephen Langton membagi Alkitab ke dalam pasal-pasal atau bab pada abad ke-13, dan seorang tukang cetak Prancis bernama Robert Estienne membaginya ke dalam ayat-ayat pada abad ke-16. Saat ini umumnya Alkitab dibagi-bagi berdasarkan kitab, pasal, dan ayat. Salinan tertua Alkitab lengkap yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah sebuah buku perkawinan pada abad ke-4 awal yang disimpan di Perpustakaan Vatikan atau dikenal dengan nama Codex Vaticanus. Salinan tertua tahanat dalam bahasa Ibrani dan Aram bertarikh abad ke-10 Masehi. Salinan tertua kitab lain atau Vulgata lengkapnya adalah Codex Amiatus bertarikh abad ke-8. Struktur dan pembagian Alkitab Kristen. Berdasarkan isi dan gaya penulisannya, Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hikmah, dan kitab-kitab kenabian. Sementara untuk Perjanjian Baru dibagi menjadi 4 bagian juga, yaitu kitab-kitab Injil, ada 4 kitab, kitab sejarah apostolik, ada 1 kitab, surat-surat ada 21 kitab, dan kitab Apokalips ada 1 kitab. Perjanjian Lama menceritakan kisah para tokoh dan nabi jauh sebelum Yesus lahir, dari Adam sampai Maliaki. Sedangkan Perjanjian Baru menurut kitab-kitab Injil ada 4 kitab yang berbeda, berisi sejarah riwayat Yesus Kristus dan sebelum lahirnya sampai kenaikannya, serta surat-surat yang ditulis oleh pengikutnya. Untuk memudahkan pencarian lokasi kenyataan di mana Alkitab, masing-masing kitab atau buku dibagi atas pasal-pasal. Kitab-kitab yang paling pendek terdiri dari 1 pasal saja, yaitu kitab Obadiah, surat Filemon, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan surat Yudas. Sementara yang paling panjang ada 101 pasal, yaitu kitab Mazmur. Masing-masing pasal dibagi menjadi sejumlah ayat yang paling sedikit 2 ayat, Mazmur 117, dan yang paling banyak 176 ayat, yaitu di Mazmur 119. Kitab-kitab di Alkitab disusun secara semi kronologis, bukan dari waktu turunnya wahyu. Digolongkan semi kronologis karena beberapa kitab tidak diketahui jelas waktu penulisan dan siapa sesungguhnya penulisnya. Sementara beberapa kitab lainnya merupakan kumpulan tulisan yang dikelompokkan menurut gaya penulisannya. Kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo misalnya, dia ditempatkan setelah kitab 1 Raja-Raja yang membahas riwayat hidup Salomo. Namun dikelompokkan bersama-sama dengan kitab puisi lainnya, kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab Nabi Yeremia yang hidup pada zaman Raja Yosia, contoh lainnya, tidak ditempatkan setelah 2 kitab Raja-Raja yang membahas riwayat Raja Yosia. Kitab-kitab lainnya, terutama kitab-kitab sejarah, disusun secara kronologis dan urutannya memengaruhi cara pembacaan agar tidak membingungkan. Pembagian Alkitab ke dalam buku, pasal, dan ayat, dan pengurutannya merupakan hasil dari kanonisasi oleh Bapak Gereja mula-mula. Struktur tersebut sudah tidak berubah selama berabad-abad sejak abad ke-4 Masehi. Namun beberapa terjemahan Alkitab kadang-kadang berkonvensi sedikit berbeda. Misalnya dalam Mazmur Kitab Indonesia, nama pengubah Mazmur dan judul lagu dijadikan ayat yang pertama dalam satu pasal, sedangkan dalam bahasa Inggris tidak. Oleh karena itu, Alkitab bahasa Indonesia memiliki beberapa puluh ayat lebih banyak daripada bahasa Inggris.
Selain itu, setiap terjemahan Alkitab memiliki bagian subpasal yang disebut dengan perikop, yaitu dengan membahas suatu topik tertentu. Ayo, kan bang? Pembagian-pembagian ini bukan merupakan bagian dari kisah sebenarnya, melainkan sebagai alat bantu memudahkan pembacaan atau pencarian. Daftar kitab dalam Alkitab Kristen. Alkitab Kristen terdiri dari 39 kitab protokanonika Perjanjian Lama, yaitu kitab bahasa Ibrani, karena 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Aramani. 27 kitab dalam Surat Perjanjian Baru atau kitab-kitab bahasa Yunani karena ditulis dalam bahasa Yunani oleh para pengikut Kristus atau disebut sebagai orang Kristen. Kitab-kitab Deuterokanonika Perjanjian Lama yang umumnya dipandang sebagai apokrifa oleh gereja-gereja Kristen Protestan termasuk dalam kanon gereja Katolik dan gereja-gereja Timur dengan beberapa perbedaan jumlah kitab. Gereja Katolik biasanya disebut Kristen Katolik, memasukkan 7 kitab dan 2 kitab tambahan pada kitab-kitab Perjanjian Lama yang lainnya ke dalam Timur. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada tabel mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bisa teman-teman lihat sendiri ini. Nah, di sini ada pembagian Alkitab Kristen. Pembagian pasal dan ayat dalam Alkitab Ibrani yang dilakukan oleh orang Yahudi mempunyai perbedaan sejumlah tempat dibandingkan dengan pembagian yang dipakai oleh orang Kristen pada bagian yang dipakai orang Yahudi. Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama juga dibagi sejumlah surat Musa yang merupakan Perjanjian Baru juga pernah dibagi atas sebagai topik yang dikenal dengan nama Kepalia sampai abad ke-14 Masehi. Eusebius dan dari Kaisarea membagi keempat kitab Injil menjadi bagian-bagian yang ditulisnya dalam sejumlah tabel atau kanon yang disebut sebagai kanon Eusebius. Sistem-sistem pembagian tersebut berbeda dengan pembagian pasal modern. Pembagian pasal. Terus bang. Orang pertama yang membagi pasal-pasal Perjanjian Baru atas ayat-ayat adalah pakar Alkitab dari Ordo Dominikan asal Italia, Santi Pagnini. Tetapi sistemnya pakar pernah dipakai luas. Kemudian Robert Estienne membuat pemomoran ayat dalam karyanya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani edisi. Oke Bang, untuk statistik Alkitab sepertinya nanti akan dijelaskan oleh Bang. Nah, di sini bagian statistik Alkitab Protestan akan dilanjutkan oleh Bang Arnold. Saya akan melanjutkan membaca. Nama saya Arnold Novarsolaya, NPM 2114 210405. Baik, saya akan melanjutkan membaca statistik Alkitab Protestan. Jumlah kata-kata di dalam Alkitab Protestan tidak dapat dihitung dengan pasti karena bervariasi tergantung dari apakah aksara-aksara abjad Ibrani pada Mazmur 119, keterangan di awal sejumlah Mazmur dan tambahan keterangan di akhir surah Paulus turut dihitung atau tidak berdasarkan sistem penomoran Strong. Diketahui terdapat 8.674 kata Ibrani dan 5.624 kata Yunani yang berbeda di dalam Alkitab.
Statistik berikut ini berdasarkan Alkitab Protestan, terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru 1974. Penyebaran dan penerjemahan Alkitab Kristen. Sebelum adanya mesin cetak, bagian-bagian Alkitab disalin dengan tangan oleh para penganutnya dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Terbukti dari salinan yang ditemukan sampai sekarang, atau paling tua dari abad ke-10, sama dengan teks yang digunakan secara umum. Di samping itu juga terdapat kutipan langsung dari surat-surat komunikasi dengan orang-orang zaman dahulu yang mendukung kebenaran salinan Alkitab tersebut. Sejak zaman purba hingga zaman modern ini, pada saat itu mesin cetak diciptakan pertama kalinya di Eropa. Alkitab adalah buku pertama yang dicetak dengan mesin tipe bergerak atau movable, yaitu Alkitab Latin Vulgata oleh percetakan Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Penemuan mesin cetak ini secara drastis mempercepat penyebaran Alkitab di seluruh dunia. Berdasarkan perhitungan penulisan dan perakhiran tahun penulisan, pada tahun 1515 di Spanyol telah diterbitkan sebuah versi lengkap dari Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Naskahnya disusun oleh Desiderius Erasmus dan menjadi edisi lengkap yang pertama dari Alkitab. Kemudian pada tahun 1516 naskah tersebut diterbitkan di Basel. Penulisan naskah ini dilakukan Erasmus dengan menggabungkan naskah Alkitab dengan dalam bahasa Yunani dengan naskah Alkitab dalam bahasa Latin. Perlengkapan Alkitab bahasa Yunani dilakukan dengan menambahkan naskah-naskah yang berasal dari Alkitab yang disusun oleh Hieronymus, yaitu Vulgata. Tiga penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perkembangan Alkitab melalui banyak proses dan melibatkan banyak orang. Kemudian di dalam Alkitab orang Kristen terdapat kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di mana berdasarkan isinya dan gaya penulisan Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kiamat, dan kitab-kitab kenabian. Sementara pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah kitab-kitab Injil, kitab sejarah apostolik atau satu kitab atau surat-surat 21 kitab, dan kitab Apokalips 1 kitab. Dengan pembagian pasal, Uskup Agung Stephen Langton dan Kardinal Hugo de Sanco Caro mengembangkan suatu skema pembagian sistematik Alkitab di awal abad ke-13. Sistem yang dibuat oleh Langton ini
mendasari pembagian pasal Alkitab pada zaman modern dan pembagian ayat Alkitab bersama dengan permulaan percetakan dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain. Pembagian ayat atau berverifikasi perjanjian lama dilakukan umumnya bersesuaian dengan tanda titik yang sudah ada pada naskah Ibrani. Dengan sedikit perkecualian, terpisah banyak yang menyebutkan pembagian ini merupakan jasa Rabi Nathan ben Kelomus yang membuat konkordansi Alkitab pertama pada sekitar tahun 1440. Saran, sebaiknya kita tetap melestarikan dan mempelajari mengenai Alkitab Kristen ini, mulai dari awal pembentuknya, sejarah dan pembelajaran perkembangan Alkitab Kristen ini, sehingga pengetahuan ini tidak mati melainkan dapat terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dan ada kata-kata yang mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.